Hari ini aku akan memberitahu kalian rahasia cepat kaya, seni mengelola uang yang mengubah hidup. Saudara-saudariku yang luar biasa, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang begitu cepat kaya, sementara kita yang bekerja keras setiap hari justru merasa uang selalu kurang? Apakah itu karena mereka lebih pintar? Apakah itu karena mereka lebih beruntung? Atau mungkin karena mereka tahu sesuatu yang tidak kita tahu? Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda satu hal penting. Sebuah rahasia besar yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah disampaikan di bangku kuliah, dan bahkan seringkali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengelola keuangan. Ya, cara Anda mengelola uang, bukan sekadar mencari uang. Kaya bukan tentang seberapa besar penghasilan, tapi seberapa cerdas Anda mengelola. Coba perhatikan ini. Mengapa ada orang dengan gaji besar, tetapi selalu merasa kekurangan? Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan sederhana, tetapi bisa menabung, berinvestasi, bahkan liburan. Jawabannya satu, manajemen keuangan. Banyak dari kita terjebak dalam mindset konsumtif. Saat gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Ketika uang datang, bukan ditabung atau diinvestasikan, tapi langsung habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Jika kita ingin kaya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita tentang uang. Uang bukan untuk dibelanjakan sebanyak-banyaknya, tapi untuk dikelola sebaik-baiknya. Kenali arus kas Anda. Uang masuk, uang keluar. Setiap orang tanpa terkecuali perlu memiliki pencatatan keuangan pribadi. Ini bukan hanya untuk pebisnis, tapi untuk siapapun yang ingin hidup bebas finansial. Catat pengeluaran harian Anda. Bahkan sekecil membeli kopi di pagi hari atau parkir Rp1.000. Dari situlah kita akan sadar, ternyata banyak kebocoran keuangan terjadi bukan karena pengeluaran besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus berulang. Jika Anda tidak tahu kemana uang Anda pergi, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana cara membuatnya tumbuh. Mulailah dengan satu langkah kecil. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan atau bahkan buku tulis biasa. Tuliskan berapa penghasilan Anda per bulan, berapa kebutuhan pokok Anda, berapa yang Anda habiskan untuk gaya hidup, berapa yang Anda sisihkan untuk masa depan. Lihat sendiri, apakah uang Anda bekerja untuk Anda, atau justru Anda yang diperbudak uang. Buat anggaran, jalani dengan disiplin kunci dari kekayaan, bukan cuma di angka, tapi di kebiasaan. Buatlah anggaran bulanan dengan proporsi yang jelas. Salah satu formula populer adalah 50% untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, sewa, 30% untuk keinginan, hiburan, gaya hidup, 20% untuk tabungan dan investasi. Kalau bisa, balik proporsinya menjadi 40% kebutuhan, 20% keinginan. 40% untuk masa depan. Disiplin menjalankan anggaran akan membentuk kebiasaan baru. Dan dari kebiasaan itulah akan tumbuh karakter finansial yang kuat. Ingat, orang kaya bukan hanya karena pintar mencari uang, tapi karena mereka tahu bagaimana tidak menghamburkannya. Hindari hutang konsumtif, manfaatkan hutang produktif. Hutang bukan musuh, tapi jika salah digunakan, ia bisa jadi lubang hitam finansial. Hindari hutang hanya untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, seperti handphone baru, fashion, atau kendaraan jika tidak mendesak. Sebaliknya, gunakan hutang jika itu bisa mempercepat pertumbuhan finansial Anda. Misalnya untuk modal usaha, membeli aset yang menghasilkan, atau pendidikan yang menunjang karier. Beda orang kaya dan miskin bukan di jumlah hutangnya, tapi di jenis hutangnya. Orang kaya berhutang untuk menciptakan pendapatan. Orang miskin berhutang untuk memenuhi keinginan sesaat. Belajar investasi, jangan hanya menabung. Menabung itu penting, tapi hanya menabung tanpa investasi adalah jalan lambat menuju kekayaan. Inflasi akan menggerogoti nilai uang Anda. Jika saat ini 10 juta rupiah terasa cukup, mungkin 5 tahun lagi hanya cukup untuk setengah dari kebutuhan Anda saat ini. Mulailah belajar instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Reksadana untuk pemula, saham bagi yang siap belajar dan mengambil risiko, emas untuk penyimpan nilai jangka panjang, properti jika sudah memiliki modal yang cukup,
Bisnis kecil sebagai sarana menumbuhkan aset. Yang penting, mulai dari kecil, tapi mulai sekarang. Investasi itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal konsistensi dan waktu. Bangun sumber penghasilan ganda. Satu gaji saja, itu berisiko. Orang kaya selalu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Gaji, bisnis sampingan, investasi, royalti, dan lainnya. Cobalah membangun penghasilan pasif, seperti menyewakan properti, membuat konten digital, atau menjual produk yang bisa berjalan tanpa harus Anda awasi setiap hari. Ingat, kebebasan finansial itu ketika Anda bisa tetap punya penghasilan meski tidak lagi aktif bekerja. Mulailah dari hal kecil. Bisa jadi menulis e-book, menjual desain digital, membuat kelas online, atau menjual produk lokal. Di era digital, peluang ada di mana-mana. Upgrade ilmu karena uang mengikuti nilai diri. Mengelola uang bukan hanya tentang rumus-rumus, tapi tentang ilmu dan kesadaran diri. Jika Anda ingin penghasilan bertambah, maka Anda harus meningkatkan nilai diri Anda. Belajar keterampilan baru, ikut pelatihan, membaca buku, ikut seminar finansial, dengarkan podcast tentang pengembangan diri dan manajemen keuangan. Semakin tinggi nilai Anda, semakin besar pula potensi penghasilan Anda. Uang bukan datang ke mereka yang hanya bekerja keras, tapi kepada mereka yang bekerja cerdas dan terus bertumbuh, bersyukur, berbagi, dan hidup dalam keseimbangan. Kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening, tapi tentang ketenangan dan makna hidup. Belajarlah bersyukur atas apa yang Anda miliki. Jangan membandingkan hidup Anda dengan orang lain di media sosial yang hanya menunjukkan highlight kehidupan mereka. Dan yang paling penting, belajarlah berbagi. Sisihkan sebagian rezeki Anda untuk membantu sesama. Entah itu orang tua, saudara, anak yatim, atau siapapun yang membutuhkan. Berbagi tidak membuat kita miskin. Justru itu membuka pintu rezeki yang lebih besar. Karena kekayaan yang diberkati akan selalu tumbuh. Kesimpulannya, cepat kaya bukan impian, tapi tujuan yang bisa direncanakan. Hari ini, Anda punya pilihan. Terus hidup dari gaji ke gaji, terjebak dalam pola konsumtif yang tidak berujung, atau mulai mengelola keuangan Anda dengan lebih bijak mulai hari ini. Mulai dari sekarang, dari kebiasaan kecil yang konsisten. Ingat, tidak ada orang yang tiba-tiba kaya. Semua diawali dari keputusan-keputusan kecil, mencatat keuangan, menabung, berinvestasi, menahan diri dari belanja tidak perlu, dan terus belajar. Anda tidak harus menjadi jenius untuk kaya. Anda hanya perlu menjadi disiplin, karena kekayaan sejati bukan datang dari keberuntungan, tapi dari pilihan hidup yang cerdas. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan finansial Anda.